Cara seru melatih imajinasi anak. Gini, kita belajar dulu ya. Otak itu kan selama ini udah sering ya. Ada otak besar, ada otak kecil. Terus otak terbagi dua. Persis belahannya di hidung sini. Coba teman-teman rasakan dulu belahannya di hidung sini sampai ke belakang gitu. Nah terbagi duanya gitu. Ya, nah jadi belahan kanan. Ini nggak kebalik ya. Bisa dipegang kanan betul-betul kanan ya kelihatannya ya. Kalau Ya, di berarti kalau di kanannya. IG Oke. kebalik kalau di IG mirroring ya. Benar, 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 benar. Kanan Kanan, ini kanan kiri. ya, oke. Kiri itu sudah diteliti sejak tahun 60-an bahwa kiri itu otaknya lebih ke otak analisa, analytical, analisa ya. Hitung-hitungan di kiri, bicara juga di kiri ya. Laki-laki bicaranya di kiri, perempuan bicaranya di kiri. Cuman perempuan ada tambahan sedikit, ada bicaranya di otak kanan sini. Masya Allah ya. Nah, kiri juga otak yang mendalam. Jadi kalau nanya kenapa, kenapa, kenapa begitu, kenapa, apa sebabnya, itu otak kiri. Ya, kiri juga syair, kiri juga keteraturan, kiri juga ya ketertiban, ya kedisiplinan tuh kiri. Nah, kanan ini lebih otak melihat warna, warna di kanan ya, warna di kanan ini ya. Kemudian ini juga otak yang membuat imajinasi tadi ya, kemudian visualisasi, kemudian intuisi ya, kemudian otak musik dia. Tergantung sumbernya dari mana. Ya, ada sumber musik itu dari mulut manusia, ada sumber musik itu dari alat-alat, ya. Alat-alatnya macam-macam, ya. Ada alat-alat bambu, ada alat-alat rumah ya. Rumah kan bisa tuh main musik pakai piring kan tungtang 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 gitu ya, atau pakai galon ya bisa. Nah, itu kanan. Kanan juga otak bergerak, kanan juga otak bermain, kanan juga otak rileks, kanan juga otak hikmah. Hikmah tuh di kanan. Kiri analisa, ambil hikmah di kanan. Jadi kalau kita ada satu problem atau ada satu kejadian yang bikin kita ya harus memperhatikan kejadian ini, memang kita analisa kenapa ya, kenapa ya. Kalau kelamaan di kiri mentok, ya langsung setelah kenapa ya, langsung setelah itu langsung apa hikmahnya ya gitu. Oke, nah pertanyaannya Bunda Dinia adalah imajinasi. Berarti kan kita mau menstimulasi kanan, ya. Sekarang cara yang terbaik adalah mumpung anak-anak masih mau mendengarkan bundanya ya, dibacakan buku. Bacakan buku. Bu Isa ingat sekali tuh anak-anak Bu Isa 5 orang itu selalu bisa bacakan buku. Makanya harus punya stok buku. Ya, memang buku mahal ya, tapi itu investasi banget ya. Kadang-kadang supaya dia ada imajinasinya, waktu kita bacakan ya itu tadi Bunda harus bacanya dengan intonasi suara yang seperti pendongeng. Dan kita perempuan harus belajar soal itu. Ya, jangan rata. Dahulu kala ada seorang anak yang baik hati. Itu rata nggak enak. Itu nggak ada imajinasinya. Dahulu kala ada anak yang sangat baik. Gitu. Ya, apalagi cerita-cerita ya walaupun dia menstimulasi imajinasi, ya cerita-cerita yang cerita fakta atau sejarah itu jauh lebih baik. Ya, sekarang alhamdulillah banyak sekali buku-buku tentang kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para nabi, kehidupan para sahabat dibuat sedemikian rupa ya di bukunya dengan warna, dengan gambar. Ya, nah itu dibacakan. Nah, melihat warna dan gambar juga itu menstimulasi otak kanan. Oke? Dan anak-anak berimajinasi. Dan anak-anak imajinasinya lebih cepat dibanding orang tua, orang dewasa. Ya, karena memang otak apalagi laki-laki. Yang punya anak laki-laki siapa? Ya, dia otak kanan ini memang berkembang duluan. Jadi imajinatif. Ya, dan tentu dia suka bermain ya kalau laki-laki ya. Nah, ini jadi sekali lagi asal tahu ya bahwa imajinasi itu salah satu kerja dari otak kanan ya. Cara menstimulasinya ya baca buku aja dengan seru. Nah, supaya seru itu tadi intonasi suara ya. Dan bagus sekali mumpung pengantar tidur karena waktu mau tidur itu gelombang itu sangat rileks. Ya, kita bacakan. Bahkan sempat dia tertidur kita masih bacakan itu masuk di otak bawah sadarnya itu. Ya, jadi memang harus punya stok buku-buku. Kalau misalnya nggak sempat, ya sudah kita hafalin ceritanya. Terserah Bunda ambil dari mana sumbernya, terus ceritakan, seru kan? Ya, Bu Isa aja sampai nih Bu Isa nih ya maklumlah Bu Isa nih memang suka sama anak-anak ya. Dulu punya stok itu tuh yang boneka tangan gitu-gitu gitu ya. Oh, iya, Isi iya, iya. tangannya ini yang cerita tentang Nabi, tetap kontennya Rasulullah, para Nabi, konten-konten yang senantiasa cerita nyata, ya. Tapi sesekali diselingi dengan cerita fiksi, ya. Seperti apa? Superman, Batman, perlu juga itu, perlu juga.
Ya, cuman kita hantar ini cerita fiksi ya, Nak. Ya, kalau cerita nyata yang Rasulullah, ya. Jadi setiap mengantar cerita itu ini fiksi ya, Nak. Supaya dia cuma mengijab imajinatif gitu ya. Nah, kalau ini cerita nyata. Jadi Batman itu fiksi ya, Nak. Itu hanya ya imajinasi orang. Jadi anak-anak dari kecil udah ngerti. Tapi sebagai hiburan, ya, hiburan itu menyenangkan juga. Bisa juga suka cerita Batman, ya sampai sekarang inget tuh si Batman gimana ya sama temennya Robin ya. Iya punya sayap nggak bisa terbang tuh mereka berdua, aneh. Benar. Ya, nah kurang lebih seperti itu Bunda Dinia ya. Nah, ini Teh Desi, Anda ini Ananda, perempuan yang sehat-sehat banget ini ya Bu Isa lihat ya. Adapun kalau tadi Bu Desi bilang seneng ya istilahnya bukan berdebat kali ya, seneng diskusi ya. Ya, pertama langkah pertama harus senang dulu bersyukur, langkah kedua coba rubah kata-kata yang negatif ya. Berdebat itu konotasinya negatif. Tapi kalau senang diskusi dia lebih positif ya. Karena apa yang kita sebut, apa yang kita ucapkan itu terjadi ya. Ada hukum alamnya dan juga di Quran ada di Az-Zariyat ayat 23 ya. Jadi, oh anak saya senang diskusi, gitu. Jadi terus senang diskusi ya. Berikutnya karena Ananda itu wataknya nampak sekali ini wataknya yang pemberani ya, yang ekstrovert yang juga ya lihat deh dari sudut matanya tuh ya teman-teman yang sudah mulai pintar melihat watak dari sudut matanya ke atas berarti Ananda ekstrovert ya. Dan spontan juga ini, mau cepat juga dia ya. Kalau pembagian watak ini ada namanya jenis watak yang koleris. Watak yang hasratnya memang senang mengorganize atau senang mengatur ya dan tegas. Oke? Ya, betul ya, sekali. Dan itu perempuan. Ingat ya, kita nih perempuan diciptakan otak bicaranya kiri kanan. Kalau laki-laki kiri. Kang Yusuf walaupun ini komunikasinya lancar, tapi otak bicaranya cuma di kiri. Di kiri ya? Oh iya. Makanya kalau kuat-kuatan bicara lebih kuat Bu Isa. Kita perempuan otak bicaranya kiri kanan, kiri ya sama kanan belakang sedikit di sini. Jadi 1,5 perempuan itu, makanya 20.000 kata. Usia masih di bawah balita itu sepertiganya. Ya, jadi Teh Desi harus seneng dulu ya. Jelaskan kalau dia bertanya, jelaskan apa yang ditanyakan, nggak apa-apa. Kalau Teh Desi misalnya belum tahu, nanti bilang ya sebentar Bunda cari tahu dulu ya Nak, gitu. Oke? Ya Teh ya. Iya. Ya. Aja anaknya cerdas, alhamdulillah ya. Jadi kata-kata berdebat ya, kata-kata berdebatnya diganti berdiskusi ya. Suka berdiskusi, Masya Allah. Nanti iya betul sekali. Ya, nanti belajar cari tahu watak itu. Mungkin udah pernah dengar YouTube-nya Bu Isa tentang watak. Nah, itu bisa cari tahu ya, watak ekstrovert yang koleris ya. Oke. Iya, Bu Isa. Alhamdulillah, terima kasih.